Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat datang di Good Ramadan, Ramadan di hati spesial kajian Islami sore hari ini bersama saya Dery Odeng. Dan sebagaimana kita ketahui pemirsa bahwa Ramadan bukan hanya sekadar menahan lapar, hawa nafsu, dan juga menahan aktivitas-aktivitas yang mungkin biasanya kita lakukan sepenuh energi kita, tapi hari ini mungkin sedikit lebih kita kontrol. Tapi Ramadan ini juga merupakan salah satu bulan yang begitu mulia, di mana Ramadan ini juga adalah momentum turunnya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Dan dalam sejarah Islam sendiri, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai awal dari risalah yang akan menerangi kehidupan manusia. Lalu sebenarnya makna nuzulul Quran itu seperti apa dan apa rahasia di balik turunnya Al-Quran? Hari ini kita akan berbincang bersama Ustadz Salim Rosyadi, tentu saja sebagai dosen dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan sekaligus juga wakil khatib dari LKCNU Kota Serang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Pak Ustadz bisa berjumpa pertama kali dengan Pak Ustadz ya. Ya, betul sekali ya. Senang sekali ini momentumnya tepat sekali di Nuzulul Quran kita membahas salah satu keajaiban dari agama kita, agama Islam, yaitu Al-Quran. Ini merupakan petunjuk. Lalu kenapa Nuzulul Quran ini dianggap begitu penting bagi umat Islam Pak Ustadz? Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Sebelum itu mungkin antara Al-Quran dengan Ramadan sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Bahkan bulan Ramadan itu sebetulnya memiliki dua keunikan. Pertama, bahwa Ramadan itu, bulan puasa itu merupakan salah satu ibadah yang dikatakan ibadah yang purba, yang sangat lampau. Itu pengejawantahan daripada kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kamu. Karena memang di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam sendiri itu melakukan puasa, ibadah puasa. Puasanya dikatakan 3 hari setiap bulan. Lalu kemudian nabi-nabi setelahnya seperti Nabi Nuh, di dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan bahwa selain dari Nabi Adam, Nabi Nuh juga itu berpuasa selama beliau itu di kapal. Nabi Yunus selama ia berada di dalam perut ikan paus, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa juga berpuasa 40 hari selama di Gunung Tursina, Nabi Isa juga berpuasa, termasuk juga Nabi Muhammad. Yang keduanya, keunikan di dalam bulan Ramadan itu merupakan turunnya kitab-kitab Allah. Bukan hanya Al-Quran. Semua kitab yang dicantumkan yang wajib kita ketahui itu ternyata diturunkan di bulan Ramadan. Baik, ini baru saya tahu Pak Ustadz. Ya. Baik, jadi tidak hanya Al-Quran ya Pak Ustadz? Tidak hanya Al-Quran gitu. Di dalam tafsir At-Tabari ketika menjelaskan ayat surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di situ ada penjelasan bahwa di dalam riwayat yang dikatakan oleh Abu Dzar, jadi nuzila suhuf Ibrahim fi awali lailati min syahri Ramadan. Jadi suhuf pertama itu adalah suhuf Ibrahim, itu diturunkan pada awal Ramadan. Kemudian yang kedua adalah Taurat. Taurat itu diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Baik. Kemudian Injil itu diturunkan pada 13 Ramadan, Zabur 18 Ramadan, dan menariknya ini di dalam tafsir ini, wa nuzzilal Quran fi arba'i wa isyrina minar Ramadan. 24 Ramadan.
Baik. Jadi yang kita ketahui itu ternyata kan ada 17 Ramadan ya. Mhm, Tapi riwayat ini mengatakan 24 Ramadan. mhm, Ini ada dua perbedaan sebetulnya. Nah, dari dua perbedaan itu kedua-duanya bisa terbilang benar. Tetapi kalau kita melihat di dalam riwayat-riwayat tafsir seperti tafsir Al-Baghawi maupun tafsir At-Tabari, itu lebih menekankan pada tanggal 24 Ramadan. mhm. Lalu dari mana pendapat 17 Ramadan? Ya. 17 Ramadan itu ternyata itu diambil dari penafsiran ayat surat Al-Anfal 41 itu, di mana penggalan ayatnya itu yaumal furqan wa yaumal taqal jam'an. Mhm, Di situ berkaitan sebetulnya taqal jam'an itu bertemu dua pasukan, peristiwanya perang Badar, mhm. yang itu jatuhnya pada 17 Ramadan. Dan juga ulama kemudian berijtihad itu dikaitkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Baik. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi ini satu input yang baru Pak Ustadz. Ya, Jadi ternyata pemirsa juga mungkin di rumah ada yang baru tahu sore hari ini bahwa bulan Ramadan bukan hanya turunnya Al-Quran saja, tapi kitab-kitab yang kita yakini selama ini Pak Ustadz. betul. Kemudian ini kan sebagaimana yang masyarakat ketahui dan juga umat Islam ketahui bahwa pada saat proses turunnya Al-Quran ini ada di Gua Hiro. Ya, Nah ini sebenarnya makna spiritual dari tempat tersebut itu seperti apa Pak Ustadz? ya. Jadi makna spiritual itu sebetulnya Rasulullah itu dalam keadaan ruang yang sunyi begitu ya. Kalau kita melihat daripada potret sejarah, sebetulnya begini. Al-Quran itu kan diturunkan dalam dua fase. Fase pertama itu jumlatan wahidatan. Al-Quran itu diturunkan fi lauhil mahfud ilas sama idunya. Jadi secara jumlatan wahidatan 30 juz semuanya itu diturunkan di langit pertama. Baru di langit pertama itu dicicil selama 23 tahun, dimulai dari surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq itu diturunkan sebagai wahyu pertama ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hiro. Maka spirit yang bisa diambil di situ bahwa Rasulullah itu sedang membaca keadaan suatu kaum, yaitu kaum di sini adalah kaum Mekah, ingin merubah begitu karena tradisi-tradisi yang ada pada saat itu memang dikatakan sebagai jahiliyah. Lalu di situ kemudian Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama, Iqra, maka bacalah. Nah, maka pembacaan di sini itu adalah membaca realita, kemudian membaca baik itu daripada sisi dimensi kewahyuan maupun secara realita-realita yang memang harus dijawab, harus diubah untuk tatanan yang kemudian lebih baik itu. Iya, izin Pak Ustadz, ini menarik sekali. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa Al-Quran ini kurang lebih 23 tahun ya Betul. diturunkan dari tadi langit ya menuju ke Nabi Muhammad untuk Betul. disampaikan. Lalu kenapa Allah memilih diturunkan secara bertahap? Kenapa Ya. nggak langsung? Padahal kan maksudnya Allah memiliki segalanya gitu. Betul. Allah yang berkuasa, tetapi Allah lebih memilih secara bertahap. Sebenarnya alasannya itu apa? Ya, baik. Itu adalah rencana Allah ya. Baik. Rencana Allah sangat menarik sekali. Yang pertama adalah memang dari sisi kemanusiawian. Jadi supaya diturunkannya itu 23 tahun secara bertahap itu untuk menggampangkan bagi Nabi itu dalam menghafal. Bayangkan kalau satu Al-Quran turun gitu ya, lalu disampaikan kepada Nabi, kira-kira akan terasa berat. Jangankan itu, ketika turunnya wahyu pertama, ma'an Nabi Qori gitu, kata Rasul seperti itu, karena ketika wahyu turun itu teramat sangat berat gitu ya. Ada yang bahkan seperti lonceng, bahkan Nabi ketika menerima wahyu sampai menggigil. Nah, sehingga itu harus dengan cara bertahap supaya Rasulullah itu menguatkan hafalan-hafalannya itu ketika turun wahyu yang lalu kemudian dihafalkan lagi. Kemudian yang kedua,
itu konteksnya berkaitan dengan menjawab persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan atau peristiwa yang terjadi saat itu, yang kemudian kita kenal sebagai asbabun nuzul. Ketika para sahabat bertanya terkait dengan persoalan, lalu Rasulullah kemudian menjawabnya dengan wahyu. Maka wahyu itu diturunkan untuk menjawab atau merespon kondisi sosial tertentu. Nah, kira-kira begitu. Baik Pak Ustadz, kalau misalkan kita bawa dengan konteks masyarakat dan kehidupan saat ini, Betul. jadi sebenarnya apa yang bisa kita ambil sebagai manusia dalam momentum turunnya Al-Quran ini? Ya. Dalam momentum turunnya Al-Quran, bahwa fungsi Al-Quran itu apa? Fungsi Al-Quran itu setidak-tidaknya ada 3 kategori, ada 3 fungsi. Pertama adalah sebagai hudal linnas. Al-Quran itu untuk petunjuk bagi manusia. Ayat ini bermakna umum karena seluruh manusia kan termasuk semua. Tetapi ayat ini bermunasabah, berkaitan dengan salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, ayat 2 itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi maksud an-nas di situ adalah orang yang bertakwa, mukmin yang bertakwa. Sehingga Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di situ siapa yang bertakwa itu? Dilanjutkan ayat seterusnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, al-ayah. Sehingga yang pertama adalah dengan demikian Al-Quran sebagai petunjuk itu bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh, yang menanamkan di dalam hatinya itu keimanan. Di dalam keimanan itu sehingga menimbulkan buah ketakwaan. Dan ini juga berkorelasi dengan Ramadan, karena ujung-ujungnya Ramadan itu kan la'allakum tattaqun, untuk orang yang bertakwa. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu sebagai transformasi sosial. Dulu sebelum tradisi pewahyuan atau sebelum adanya wahyu, bahwa bangsa Arab itu memiliki tradisi yang bernama tradisi syair, yang kedua tradisi kahin atau apa bahasa kitanya itu dukun ya, ramalan-ramalan begitu. Nah, ketika Al-Quran turun, maka itu mendobrak kebudayaan-kebudayaan, peradaban-peradaban itu, dari budaya syair menjadi budaya Qurani, dari budaya kahin menjadi budaya kenabian. Maka ketika Rasulullah itu hadir di memegang risalah kenabian, makanya tidak heran masyarakat Mekah saat itu, terutama bangsa kafir Quraisy itu ya banyak yang membenci Nabi, karena di mana ternyata isi-isi bagian daripada risalah Al-Quran itu ternyata membawa kesetaraan. Di dalamnya itu membawa kedamaian. Sementara orang-orang pembesar saat itu tidak mau gitu, karena terjadi stratifikasi sosial. Dan kemudian ketika orang itu harus levelnya sama, masa sih seorang hamba sahaya harus disamakan dengan yang memiliki harta benda gitu. Nah, maka disitulah pengingkaran-pengingkaran mereka. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran itu sebagai syifa'u warahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u warahmat. Al-Quran itu sebagai syifa. Syifa itu bisa dimaknai adalah obat. Obat ini bisa dalam arti untuk menyembuhkan ketika dalam keadaan sakit. Syifa juga bisa bermakna menyembuhkan penyakit hati, penyakit ujub, sombong, dan lain sebagainya. Kemudian warahmah, menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, kira-kira begitu. Wah, penjelasannya ini sangat mendalam sekali Pak Ustadz. Sampai-sampai saya terkesima banyak input-input yang baru saya dapatkan sore hari ini ya Pak Ustadz. Tapi kita lihat di zaman saat ini Pak Ustadz, Al-Quran ini bersaing dengan gadget.
Ustadz, terutama di kalangan Gen Z, milenial gitu ya. Tapi baru-baru ini juga ada satu yang menarik bahwa pemerintah di Kota Serang mengeluarkan program Serang Mengaji nih. Ya, Artinya ini mendekatkan kembali masyarakat dengan Al-Qur'an. betul. Lalu menurut Pak Ustadz, apa sih sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini dalam kehidupan masyarakat untuk dapat mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu tantangan kita bersama ya. Memang saat ini ketika hadirnya gadget itu menjadi sebuah peradaban yang baru, budaya yang baru, semua serba digital. Saya kira yang pertama adalah untuk membiasakan Al-Quran itu dimulai dari keluarga. Keluarga memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi di bulan suci Ramadan itu saya kira sangat baik sekali jika ada momen-momen satu keluarga kita ngaji bersama-sama begitu. Meninggalkan HP-nya terlebih dahulu, lalu melakukan kajian-kajian, dan kemudian juga tentu kita tidak bisa pungkiri kehadiran era digital ini. Bagaimanapun juga kita tidak bisa meninggalkan ya kondisi saat ini. Maka bagaimana caranya ya isi-isi daripada gadget-gadget tersebut itu ya minimal bisa diisi dengan nuansa-nuansa Islami atau misalkan dengan murotal-murotal begitu, untuk mengingat setidaknya ya bagi anak, daripada misalkan berlama-lama untuk bermain game gitu kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz. Ini sebenarnya saya menyindir diri sendiri nih. Oh gitu, ya ya Karena ya. saya pribadi memang akhir-akhir ini disibukkan dengan gadget gitu ya. Iya, Padahal sih lama-lama itu pusing juga ya kalau Iya. ngelihat gadget. betul. Tapi dengan hari ini ngobrol dengan Pak Ustadz, kemudian sedikit tercerahkan kembali dan diingatkan kembali Iya, bahwa kita itu nggak selamanya hidup di dunia, nggak selamanya main gadget. iya. Tapi kalau Al-Quran menolong kita sampai akhirat ya Pak Ustadz ya. Insya Allah pasti. Mudah-mudahan ya, amin ya Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, boleh sampaikan nasihat singkat untuk kami semua dan juga untuk pemirsa Sultan TV sore hari ini, khususnya dalam momentum Nuzulul Quran hari ini. Silakan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa Nuzulul Quran itu merupakan awal mula peradaban umat Islam. Karena disitulah Islam mulai berkembang ketika Rasulullah menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Dan sekalipun kita kalau lihat sejarahnya ya, antara puasa dengan wahyu pertama itu tautannya 15 tahun. Jadi wahyu pertama itu tidak langsung bulan puasa, Ramadan puasa begitu ya. Tapi 40 tahun itu wahyu pertama, 53 tahun itu Rasulullah hijrah, 2 tahun kemudian syariat puasa mulai diberlakukan. Nah, di situ menjadi titik balik untuk kita bahwa Al-Quran itu memberikan sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, karena di dunia fana ini, di dalam kehidupan ini, tentu kalau tidak ada tuntunan maka kita akan terperosok ke dalam jurang neraka. Nah, Rasulullah SAW itu sudah wafat beribu-ribu tahun. Lalu bagaimana pada hari ini ketika beliau wafat kalau tidak ada tuntunan dari Al-Quran? Maka Al-Quran yang secara tertulis itu menjadi pedoman atau rel dalam kehidupan kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita mendapatkan petunjuk apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya kira untuk itu mengajaklah kepada semua pemirsa, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kehidupan untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Terima Ustadz kasih. Salim. Sama-sama. Alhamdulillah sore hari ini bisa hadir di Sultan TV. Ya. Mudah-mudahan puasanya lancar terus Pak. Insya Allah Amin ya Allah. kita berjumpa di lain kesempatan nanti di acara yang berbeda Pak. Siap, insya Dan Allah. mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi menjadi manfaat buat kita, menjadi pembaharuan untuk hati dan iman kita, dan tentu saja makin mencintai Al-Quran. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan tayangan Good Ramadan sore hari ini spesial kajian Islami bersama saya dari Odeng dan juga tadi Pak Ustadz Salim Rasyidi.
Jangan lupa saksikan terus tayangan Good Ramadan selama bulan suci Ramadan hanya di Sultan TV. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya dari Odeng pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.